Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue pengen ngomongin 5 buah budget lensanya untuk Canon EOS R series yang sudah menggunakan RF mount. Apa aja? Yuk kita obrolin. By the way, sebelumnya gue harus bikin disclaimer dulu ya. Kalau emang gue lagi kontrak eksklusif sama Canon, jadi lensa-lensa dan juga kamera yang gue bahas itu jatuhnya hanya yang keluarannya Canon aja. Tapi seperti biasa, opini dan juga hasil tes yang gue keluarin jatuhnya tidak akan ditutup-tutupi. Itu apa adanya berdasarkan hasil pengujian gue selama kurang lebih beberapa minggu menggunakan lensa-lensa ini. Latar belakang dari video ini sebenarnya cukup simpel gitu. Ada yang bilang sama gue, Fik, lo nggak concern gitu ya, lo pakai R series kamera, lensanya mahal loh karena nggak ada third party lensnya. Jujur, gue sejak beberapa tahun terakhir memilih tidak menggunakan third party lenses karena ada aja yang bikin kurang Jadi gue lebih percaya dengan first party lenses. Makanya sebenarnya hadirnya si lensa-lensa budgetnya Canon ini cukup menarik gitu ya. Kenapa budget? Karena emang harganya nggak budget-budget banget, tapi dibandingin dengan RFL seriesnya, yang ini jadi berasa lebih signifikan murahnya. Lensanya sendiri itu ada 5 yang bakal gue bahas. Yang pertama 16mm 2.8, terus ada 24mm 1.8, ada 35mm 1.8, ada 50mm 1.8, dan juga ada 85mm f2. Kita omongin dulu dari yang paling lebar, yaitu 16mm f2.8. Ini adalah mungkin kamera impiannya buat lo yang pengen ngevlog menggunakan Canon EOS R series, karena lensanya kecil, 16mm, ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan yang paling menarik adalah bukaan yang lebar, 2.8. Hasil contohnya seperti apa? Kalau lo bikin video menggunakan 16mm 2.8, lo bisa ngeliat sekarang gue lagi menggunakan lensa itu. Dan buat yang penasaran dengan ketajamannya segala macam apakah oke atau enggak, nah ini ada hasil foto yang gue punya dari bukaan 2.8, 4, 5.6 dan juga 8. Kalau kita coba ngeliat ke bagian tengah, sebenarnya semuanya rata, sama-sama handal dan aman-aman aja. Tapi di bagian pinggir emang di bukaan 2.8 itu agak sedikit soft dan akan membaik saat lo tutup aperture-nya ini ke 4 atau 5.6. By the way, untuk harganya sendiri, lensa ini ada di harga 6 jutaan, tapi sekarang gampang banget lo temukan. Garansi resmi Datascript itu dijual mulai dari harga sekitar 5 jutaan ya, karena udah mulai masuk harga promo. Harga secondnya menarik karena garansi resminya starts mulai dari 4,5 juta aja. Berikutnya kita bakal omongin lensa budgetnya Canon yang ini menarik banget karena baru aja dirilis, yaitu 24mm f1.8 makro IS STM. Nah ini nih 24mm tapi makro. Gimana? Emang bagus? Bagus. Menarik gitu ya. Walau tidak seperti prop lens ya, tapi tetap masih bisa menghasilkan field of view yang jatuhnya ini oke. Dan dengan bukaan yang lebar 1.8 itu membantu banget buat lo ngelock gitu ya. Masih bisa ngelihat area sekitar seperti apa, tapi ngelock objek bener-bener karena area sekitarnya itu bokehnya jadi berasa banget. Nah buat lo yang menggunakan kamera APS-C, ini juga jadi opsi yang menarik karena 24 di APS-C jatuhnya hampir seperti 35mm. Ini actually a really good lens dengan harga yang lumayan sebenarnya, 11 juta kurang 1000 atau 10.999. Kalau lo ada budgetnya, lo beli yang ini. Kalau belum ada, tabung dulu sampai akhirnya bisa beli yang ini, guys. It is really a good lens. Untuk masalah ketajamannya sendiri, surprisingly dia tajam di bukaan 1.8 dan di bagian pinggir kiri kanannya memang ada sedikit softness yang bisa lo lihat, tapi tidak sesignifikan yang gue kira akan terjadi. Dan seperti biasa di sweet spot bukaan 4 dan juga 5.6 tentu untuk ketajamannya semakin meningkat, dan di bukaan 8 ini mulai ketajamannya agak sedikit menurun. And may I remind you, ini gue tes menggunakan kamera APS-C, jadi ya untuk masalah softnessnya dan juga tingkat ketajamannya di saat menggunakan full frame mungkin akan sedikit berbeda. Catatan untuk lensa ini adalah banyak reviewer di luar yang pas ngetes bilang autofocusnya tidak berjalan dengan oke. Tapi sebenarnya beberapa video terakhir gue mencoba bikin A-roll atau talking head seperti ini menggunakan si 24mm 1.8 itu, dan ternyata EF-nya aman-aman aja. Lensa berikutnya ini adalah 35mm f1.8 dan ini bisa dibilang lensa legendnya R series lah, karena di awal-awal kemunculannya R series salah satu lensa budgetnya
atau the only budget lensanya itu adalah ya lensa ini 35 mili 1.8. Dan ini adalah satu buah lensa yang super versatile buat lo yang menggunakan kamera full frame. Kalau pakai APS-C, it's doing okay, tapi tidak seoke yang 24 tadi. Ya, kalau yang full frame ini versatile banget. Karena buat ngambil talking head seperti ini hayu, buat lo pengen ngambil gambar objek hayu, dan lo masih bisa menggunakan macro features yang dimiliki sama lensa yang satu ini. Ya, dia juga punya kemampuan makro, walaupun tidak one by one, lebih ke one by two. Di awal kemunculan lensa ini barengan dengan EOS R, itu banyak yang protes masalah autofocusnya. Katanya agak lambat, tapi pas gua coba menggunakan Canon EOS R 5C, dan gue juga coba dengan Canon EOS R7, tidak selambat yang gue kira, jadi mungkin itu berhubungan juga kali ya dengan kemampuan autofocus dari kamera-kamera sebelumnya. Buat masalah ketajaman, dia mirip banget dengan 24 mili 1.8 sebelumnya. Di saat kita coba ngambil foto dengan bukaan paling lebar, ini tajam di tengah, dan di bagian sebelah kirinya ada sedikit softness yang bisa lo lihat, tapi bisa dibilang ini softnessnya perform dengan cukup baik, dan akan semakin membaik sampai bukaan 5.6. Sweet spotnya tetap hadirnya ada di situ. Lensa berikutnya yang pengen gue bahas adalah The Nifty 50 50mm f 1.8. Siapa sih yang gak doyan dengan 50 1.8? Banyak orang yang sudah memiliki EF version dari lensa ini, dan satu-satunya alasan kenapa lo mungkin pengen memiliki yang RF versionnya adalah untuk kekompakan dari setup Canon R series yang lo miliki saat ini. Secara performa bisa gue bilang dibandingin dengan yang versi EF-nya ini memiliki peningkatan. Di bagian chromatic aberration-nya bisa dibilang lebih terkontrol, dan untuk minimum focus distance-nya jadi lebih dekat dari yang tadi 0,35 menjadi 0,3 meter. Untuk masalah ketajaman di bukaan paling lebar, ini memang yang paling soft di bagian pinggirnya ya, dibandingin dengan lensa-lensa lain yang akan kita coba gitu. Cuman ya hitungannya, mengingat ini adalah lensa paling murahnya RF series saat ini, ada di angka 4 jutaan SRP, jadi gue tidak protes. Dan seperti biasa, ketajamannya meningkat begitu lo menyentuh angka 4 dan juga 5,6 untuk aperture-nya. By the way, tadi gue bilang harga lensa ini SRP-nya dalam 4 jutaan, tapi easily lo menemukan ini di harga 3 jutaan baru, atau lo bisa membeli like new, second, itu mulai dari harga 2 jutaan aja. Lensa terakhir yang pengen gue bahas ini adalah 85mm f2. Nah ini nih lensa yang bisa dibilang sangat-sangat menarik. Alasannya cukup simpel sebenarnya. 85 itu seneng banget dipakai portrait ya. 85 1.8. Masalahnya adalah di ekosistem apapun 85 1.8 itu biasanya jarak fokus paling dekatnya adalah 0,8. Dan ini mengganggu banget kalau misalnya lo pengen pakai untuk shot produk. Karena bagian belakangnya berasa masih sedikit mengganggu gitu ya. Jadi kurang creamy, kurang blurry, dan kurang kurang lock lah gitu. Yang lainnya masih kelihatan mengganggu. Nah, dengan hadirnya 85 f2 tidak 1.8 tapi memiliki kemampuan focus distance yang lebih dekat, ini mengatasi semua masalah yang selama ini mengganggu gue gitu. Menarik banget penggunaan lensa ini karena tetap masih jatuhnya adalah 85 f2 IS Macro, memiliki IS alias Image Stabilization di dalam lensanya, dan juga nggak ketinggalan kemampuan makronya. Ini yang sangat-sangat menarik sebenarnya dan belum dimiliki oleh sistem-sistem lain. Masalah ketajaman seperti biasa di bukaan f2 ini tajam di tengah, dan pinggir kiri kanannya ini juga cukup tajam hitungannya walaupun masih bisa dilihat softnessnya, dan akan meningkat terus begitu menyentuh f4 dan juga f5.6. Sweet spotnya as always ada di area situ. Dan ya memang kelima lensa Canon ini menarik banget sebenarnya, tapi kalau lo pengen beli 5-5-nya sebenarnya agak sayang karena gue memilih membeli RF lens 2470 atau 1535. Harganya udah bisa nyampe tuh lo beli 5 lensa ini ke sana. Tapi kalau lo memang memiliki capability untuk membeli 2 buah lensa aja, sebenarnya gue punya 1 buah masukan yang semoga ini berarti gitu ya. Kalau lo menggunakan full frame, saran gue kalau untuk 2 buah lensa lo bisa mencoba beli yang 24 dan juga 85. Untuk lo yang menggunakan full frame. Jadi kalau misalkan lo pengen establishing shot, lo bisa pakai yang 24, dan bagian detail-detail lo bisa menggunakan yang 85. Sementara kalau lo menggunakan APS-C, jatuhnya gue mungkin akan memilih ada di 16 mili dan juga di 35 mili. 16 di APS-C jatuhnya jadi 24, 35 jadi 50. Untuk detailingnya kenapa gue nggak memilih membeli yang 50? Karena yang 35 punya kemampuan makro, yang 50 nggak. Sesimpel itu sebenarnya.
videonya. Sementara kalau budget lo itu hanya untuk satu kamera dan juga satu lensa, saran gue adalah 35 1.8 karena ini adalah lensa legendnya Canon kalau lo menggunakan full frame gitu ya. Sementara kalau lo menggunakan APS-C, ya ini yang agak mahal sedikit yaitu 24 mili 1.8 karena jatuhnya di APS-C ini juga sama seperti 35 1.8 secara field of view-nya. And basically that was that ya, beberapa lensa budgetnya Canon dan juga rekomendasi gue. Semoga membantu lo. Tapi kalau misalnya lo ada satu atau dua pertanyaan, boleh lo silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Dan gue tahu ini a bit technical, a bit detail, tapi semoga membantu buat lo yang lagi pengen leveling up channel lo atau mungkin content creation lo. Pengen dapetin yang lebih banyak kayak begini? Gue punya kok satu channel khusus yang ngebahas masalah perkameraan. Bisa lihat di kolom deskripsi atau lo bisa ngeliat di sini kalau gue bisa taruh. Anyway, that was the video for today. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.